on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make 'em wanna bite. Pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan pembaruan hukum acara pidananya. Sebagaimanapun KUHP merupakan mahakarya anak bangsa yang harus dilakukan evaluasi, mengikuti perkembangan masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Sacipto Raharjo, bahwa hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pembaruan KUHP harus menjamin due process of law, termasuk dalam perlindungan hak tersangka atau terdakwa pada setiap tahap peradilan, di mana KUHP saat ini mengandung kelemahan dalam perlindungan HAM, sebab KUHP yang berlaku saat ini masih mengadopsi pendekatan represif yang kurang menghormati hak tersangka ataupun terdakwa. Hak asasi manusia harus diperkuat melalui supremasi hukum dengan berbasis prinsip-prinsip penegakan hukum dalam KUHP, yaitu due process of law, yaitu proses hukum harus adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan. presumption of innocence, yaitu setiap orang dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan sebaliknya. Legal certainty, yaitu aturan harus jelas dan tidak multitafsir untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Proportionality, yaitu hukuman dan tindakan hukum harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Salah satu perwujudan prinsip penegakan hukum dalam RUU KUHP sebagaimana tercantum pada ketentuan umum putusan pemaafan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tidak dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan hakim selanjutnya diatur dalam pasal 232 RUU KUHP dengan mekanisme pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Barang bukti yang diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan agar barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, dan penerima penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya berharap KUHP yang akan berlaku ke depan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya mempertegas peran aparat penegak hukum sesuai tusi dan wewenang, tetapi memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.